Terus aku balik badan. Aku tanya, aku ngomong pakai bahasa Perancis. Nah, kayak apa sih ngomongnya? Ça va tuh artinya are you okay? Dia kaget. Dia tanya, kamu belajar bahasa Perancis? Terus sombong dong aku. Oui, j'ai appris le français à la Sorbonne à Paris. Aku bilang, aku dulu sekolah di Sorbonne di Perancis. Nah, itu dia. And the rest is history. Sekarang ya suami gue, Mas. Ya, tamu saya kali ini istimewa, ya teman lama, tinggalnya di Paris tapi bolak-balik. Saya suka banget dengan IG-nya dia gitu, lucu dan sesuatu yang khas. Ajeng Kamarati menjadi tamu saya. Bonjour. Bonjour, terima kasih. Ini wong Jawa apa Pari sih? Wong Jawa, kalau wong Pari aku namanya Ajeng Kamarati. Ajeng. Ajeng. Suamiku manggilku Ajeng, aku nggak noleh. Ajeng. Ya bukan nama gue, bilang gitu kan. Kamarati. Ajeng Kamarati. Jadi masih 10 tahun bersama tuh aku masih bilang, coba ngomong namaku dengan jelas. Ajeng. Sampai sekarang nggak bisa ya? Nggak bisa, jadi aku nggak noleh kalau dipanggil Ajeng gitu. Bukan nama gue. Untuk belum kenal, Ajeng ini luar biasa. Dia adalah news anchor, dia presenter, kemudian penari juga, ya. Penari juga ya? Dulu aku penari balet ya. Model. Mulai dari wajah Ferdina dulu. Dulu saya pernah dapat job dari BPK lah untuk bagaimana ngajarin komunikasi kepada pejabat-pejabat BPK, eselon 2, eselon 3-nya gitu. Eselon 1 ada beberapa, dan saya ngundang Ajeng untuk salah satu bantu saya. Di Puncak waktu itu ya? Di Puncak, dan itu 12 tahun yang lalu, Mas. 12 tahun Ya lalu. ampun. Habis itu dia menghilang. Melihat munculnya di Paris. Terima kasih loh, udah inget aku loh, Mas, setelah sekian lama. Udah berapa lama sih di Paris? Jadi dulu aku sekolah, yes, ya kan. Dari situlah, abis pulang dari Paris, selesai sekolah, ketemu suamiku. Yang mentakdirkan aku akhirnya harus bolak-balik. Sekarang udah punya anak, dia harus bolak-balik juga kan. Karena cucu cuma satu tuh. Jadi aku harus datang dan pergi, datang. Ya, biar dia punya kehidupan yang Indonesia dan kehidupan Prancisnya. Biar adil lah buat dia kan. Jadi kamu tinggalnya di Paris? Spring summer. Summer. Tapi kalau udah dingin, wah udah kabur kita. Kabur ke sini. Kabur lagi ke sini. Termasuk suami. Termasuk suami. Tapi Wow. suamiku lagi di sana sekarang. Kerjaan apa sih suami? Kok bisa longgar gitu? Pengusaha? Pengusaha, tapi di sini sih mostly sebenarnya sebagian besar di sini. Cuman Kamu ketemu tuh bule di sini ya? di sini baru pulang dari Perancis sekolah, dia ngomongin aku, Mas, pakai bahasa Perancis sama temennya orang Perancis. Dia nggak tahu kamu Nggak ngerti ya? tahu, dia Iya. bilang udah cewek itu lihat Dia tuh ngomong gitu. apa? Dia ngomong apa? Oh ya, pokoknya intinya tuh lihat tuh cewek di sebelah ini tipe aku banget. Terus? Dia habis ini kemana? Terus dia ngajak temennya untuk dengerin aku ngomong apa sama temenku, siapa tahu kedenger habis ini dia kemana nih atau namanya siapa gitu. Terus aku balik badan. Aku tanya, kenapa lo ngomongin gue? Tapi aku ngomong pakai bahasa Perancis. Dalam bahasa Perancis? Nah, Kayak apa sih ngomongnya bahasa Perancis? Aku cuma bilang gini, ça va tuh artinya are you okay atau ça va. everything is good gitu. Dia kaget? Dia kaget. Dia tanya, kamu belajar bahasa Perancis? Terus sombong dong aku. Oui, j'ai appris le français à la Sorbonne à Paris. Aku bilang, aku dulu sekolah di Sorbonne di Perancis. Nah, itu dia. And the rest is history. Sekarang ya suami gue, Mas. Jadi, terima kasih kepada bahasa Perancis karena menemukan aku pada jodoh aku. Memang dulu pernah mimpi kawinnya sama bule? Jadi lucunya, What is your dream? aku bilang dong sama ibuku, Bu, kayaknya tuh ya waktu kelas 4 SD aku inget, Mas, kayaknya aku tuh cocoknya tinggal di Kemang deh, Cil. Iya, terus? Terus aku tuh kayak cocok sama bule gitu. Tapi pas aku pacaran sama orang Indonesia, ibuku bilang, kamu katanya mau sama orang bule. Iya, Bu, kayaknya orang bule nggak ada yang suka sama aku bilang gitu. Terus entah dapet ilham dari mana, habis pulang dari Perancis ya ketemu itu laki-laki yang aku memang, suamiku tuh aku udah pernah lihat beberapa kali di restoran. Aku bilang sama diriku sendiri, ini orang yang paling tipe gue di dunia. Bukan yang tergantung tidak, tetapi ini paling tipe gue di dunia gitu. Jadi ya udahlah, the rest is history. Di Kemang gitu. ya ketemunya? Kenapa? Di Kemang? Enggak, aku ketemunya di Kuningan, Louis. Louis, restoran. Iya, restoran Louis. Yang di mana sih? Tinggalnya itu di Salah satu gedung? Di gedung apa? Oakwood. Di bawah. Oakwood ya. Di bawah tuh di Grand situ. Kuningan ya? Iya, Mega Kuningan di Mega situ. Kuningan. Iya, Mega Kuningan. Aku ketemu sama teman-temanku anak-anak RCTI itu, waktu itu aku masih di RCTI kalau nggak salah. Terus temanku udah bilang, "Jung, tipe lo tuh, Jung, tipe lo." Iya gitu. Dia udah ngeliatin. Aku udah mikir nih, gue mau ngomong apa nih, Dasar sih centil kata temanku. Tapi ya itu jadi kayak apa ya? Cerita lah ya. Siapa yang bilang je t'aime lebih dulu?
siapa yang bilang je t'aime lebih dulu? Ya dialah. Terus aku yang kayak, hah? Aku kan masih menahan tuh Mas, ya bener nggak nih cowok ini? Tapi dia juga waktu itu nggak dapet nomor teleponku, nggak dapet namaku langsung. Jadi dia nanya sama manajer Louis, itu namanya siapa? Kebetulan aku kenal gitu. Terus dia cari dong di Facebook, cari di Google nih cewek bener atau enggak. Okay. Dia background check dulu, baru dia hubungin aku Mas. Gitu. Je t'aime tuh I love you dalam bahasa. Je t'aime tuh I love you, yes. Saya tuh kalau di Paris ya, denger orang Paris tuh, orang Prancis tuh kalau ngomong tuh seksi menurut gue ya. Iya. Dulu aku mikirnya gitu ya Mas ya. When it comes to rumah tangga, itu dah. Beda ya? Enggak sih, seksi juga. Ya kalau berantem juga masih ada keselamur tuh bahasa Jawa. Ya ke cover lah keseksiannya gitu ya. Ya untung aja pakai bahasa Prancis nih ya gitu. Gitu. Tapi ya mereka tuh memang unik aja sih. Memang unik aja, beda gitu. Apa yang berbeda dari cowok Indonesia ya, Jeng? Kalau dibilang romantis, kan banyak tuh orang Apakah bilang mereka lebih romantis? Enggak juga rasanya ya? mereka tuh mungkin karena seperti orang-orang bule lainnya di negaranya nggak ada mbak, semuanya sendiri ya, mereka sangat membantu gitu. Emang helping banget gitu, hands Sangat on independen banget. ya? Sangat Iya. independen Dan untuk Ajeng itu menolong? ya menolong Karena lah. lu juga nggak punya pembantu situ ya? Kalau di Prancis ya nggak ada, semuanya sendiri. Jadi kalau misalnya pas di Indonesia, dia ngapa-ngapain juga bantuin aku kan, ngurus anak, Masak. tidurin anak, masak dia nggak bisa. Dia sudah bilang dari awal saya tidak bisa memasak, tidak bisa menyetrika. Terus aku bilang, aku bisa memasak, tidak bisa menyetrika. Jadi baju kita tidak ada nih setrika, oke? Tapi dia membantu semuanya, dan dia sangat mensupport aku apapun yang aku lakukan. Jadi oke, keluarga adalah priority. Tetapi kamu boleh kerja tetap. Kamu boleh mau jadi apapun boleh gitu. Jadi jangan sampai kamu tidak berkarya. Itu moderatnya ya? Iya, Okay. itu moderatnya. Jadi karena di Prancis kan ya equality kan mereka, liberté, equalité, égalité ya kan. ya. Égalité itu kesamaan. Ya. Jadi dia sangat sangat moderat, sangat boleh kamu jadi apa. Sekarang kamu ngurus-ngurusin reels atau nge-MC atau you do whatever you wanna do gitu. Jangan berhenti karena aku suka kamu seperti itu. Aku suka kamu punya, kalau orang Prancis bilang joie de vivre, kesenangan dalam hidup. Oke. Gitu. Wow, good. Itu filosofis banget buat aku. Aku mau tanya ya, kalau di Indonesia tuh rumah tangga, perempuan tuh selalu uangmu, uangku gitu. Di uang suamimu kamu yang simpan? Uang suamiku dia yang simpen. Dia lebih bagus simpen uang. Aku Oh. sampai bilang nih uangku kamu aja yang ngelola deh, gue nggak bisa ngelola uang, aku bilang gitu. Oke, Ya oke. fair aja lah Mas Fair aja. gitu. Tapi kalau Kalau dia misalnya- mau belanja nggak harus bilang Ajeng? Enggak usah. Nggak usah. Dia nanya pendapat, gimana aku beli itu nggak perlu lah, ya udah. Kalau And aku, he listen. ya dia iyalah Mas. Kalau dia nggak listen, nggak jadi suami saya. You have to listen to me, I have to listen. Ada share nggak ke apa kebutuhan rumah tangga, ada share atau semuanya tanggung jawab suami? Enggak, bersama. Itu enaknya. Jadi sampai dia tahu apa yang habis di rumah loh Mas. Iya, iya. Sampai dia tahu itu kulkas. Oh, share ya? Iya. Oh. Itu kayak kebiasaan deh Mas. Kebiasaan. Kalau di sini dari kan nggak sana. dong, yang cover kan semuanya suami ya rata-rata ya. Walaupun wanitanya punya penghasilan kan, yang itu di kita kan, di Indonesia mah kompak mereka uangmu, enggak, maksudku uangku. gini, kalau misalnya uang, iya dia gitu ya. Kalau Ya. uang untuk kebutuhan rumah tangga dia. Tetapi kalau Semuanya misalnya full? tapi kalau kebutuhan, kalau misalnya kebersihan rumah, ngurusin mbak di rumah, misalnya ngurusin isi kulkas, itu dia ikut. Ikut apa? Ikut kerjanya? Ikut tahu apa yang habis di rumah, apa yang belum Uangnya dari dibersihkan. dia dong? Uangnya dari dia, Oh, iya. ya, itu that's what I mean. Iya. Tapi kalau misalnya tahu kebersihan rumah, tahu kondisi rumah seperti apa, dia ikut campur. Karena di luar negeri kan jangan punya pembantu ya. Level menteri aja jangan-jangan nggak punya pembantu ya, Jeng ya? Iya, nggak punya. Kecuali orang kaya banget, pengusaha baru punya pembantu. Benar. Punya supir, punya pembantu, enggak lah semuanya. Aku kurus Mas di sana Mas, ngapa-ngapain Ada sendiri. dulu juga begini kurus. Tapi belum lihat kan pas aku habis lahiran. Pas pandemi kan di rumah jogrok kan sama anakku. Ya tapi lebih kurus di sana sih sebenarnya. Ya karena bayangin aja semuanya sendiri. Misalnya ada Gojek kan bisa diambilin tuh kalau di sini Ya, kan. ya. Kalau di sana kan enggak, harus ngambil sendiri, harus ya. janjian sama tukang posnya. Tukang posnya harus make sure bahwa ada orang di rumah. Kalau enggak ya dilempar. Gitu. Maka di sana kan semuanya praktis-praktis aja kan, nggak mau repot-repot ya. Masakan pun kebetulan kan masakan Eropa di mana repotnya sih? Paling bumbunya berapa gitu ya kan, betul? Is it? Iya. Tapi aku bawa makanan dari sini Mas. dari sini, Bawang putih ada lah di sana. Kecombrang aku suka kan. Oh, Kecombrang ya, oke. tak taruh di freezer, aku Ya. potong-potong. Tapi bumbu kan serai. mestinya udah bumbu jadi kan.
Yang paling repot masak itu kan Indonesia. Bumbunya kan bisa 20 kali. Iya, bumbunya banyak memang. 20. Kalau masakan Eropa, masakan Chinese, cuman berapa aja ya? Iya, dan aku bawa memang ke sana bumbu-bumbu itu karena bukan karena perut. Kalau misalnya makin dingin, itu aku pengen makan makanan yang berasa gitu kan. Dan suamimu ikut sekarang? Ikut apa? Ikut makan masakannya Ajeng Indonesia? Ikut, asal tidak pedes. Asal nggak pedes Dia nggak karena bisa? beda perut ya. Kita bilangnya beda perut. Suami lu bisa makan durian? Enggak bisa. Dan aku coba teman-temannya datang ke sini, coba yuk kita makan durian. Oke, ini kayak challenge gitu. Tak Andini, saya kuasa gitu. Terus aku bilang emang seaneh itu ya. Dia bilang tuh mungkin kayak benyek gitu kali ya, dan baunya baunya tapi kayak benyek. Aku bilang baunya kan kayak liker, kayak alkohol. Enggak, ini tuh aneh, dia bilang gitu. Ya lucu lah Mas. Tapi Kak Ajeng di sana tinggal rumah mertua ya? Agak jarang tuh Jeng ya? Ya gimana? Biasanya kalau bule, kalau umur berapa gitu udah ditendang keluar ya? Karena aku bawa anakku. Karena anakku kan cucu satu-satunya. Oke. Jadi ya tujuanku ke sana ya nggak cuma tinggal, tetapi untuk ngajak anakku main dan tahu akarnya di Prancis tuh siapa. Eyang, dan keluarga di sana gitu. Jadi emang tujuannya untuk keluarga kalau ke sana kan. Berapa bulan di Prancis, berapa bulan di Indonesia sih? Kayak tahun kemarin tuh aku 4,5 bulan di Prancis, terus balik ke sini, nanti balik lagi ke sana, ya gitulah biasanya. Oke. Dan kebetulan tahun kemarin itu mertuaku udah bisa datang ke sini kan, jadi lebih panjang lagi waktu anakku dengan mertuaku, gitu. Jeng mungkin ngikutin konten saya ya. Suatu hari saya ngundang Matias. Cowok Matias tuh Prancis. cowok Prancis ya, Yes. cowok Prancis ke sini. Terus kita ngomong, tiba-tiba dalam dialog saya ngomong, kan kita ngomongin tentang ngetes nama brand-brand orang Indonesia kan mampu beli, tapi kan ngomongnya salah ya kan. Ngomongnya mesti yang paling sering salah tuh kan Longchamp, mesti kan Longchamp ya kan. Wih, udah bisa nonton ya reel saya. Iyalah Longchamp. Saya bilang sama istri saya, karena dipikir tuh merek dari Amerika, Longchamp gitu ya. No, Longchamp karena Prancis itu kan banyak monyongnya gitu ya. Iya. Gitu. Harus monyong. Kalau kita ngomongnya di dalam nih Mas, kita ngomong bahasa Indonesia di dalam. Kalau dimonyongin dikit, terus ngomongnya agak di deket lidah, lidahnya dimajuin, nah itu bahasa Prancis. Longchamp. Jadi kalau misalnya aku pakai bahasa Indonesia, aku ngomongnya kayak gini pakai aksen Prancis gitu. Tapi kalau ngomong pakai bahasa Indonesia kayak gini, bonjour bahasa Indonesia gini, bonjour. Kalau bahasa Prancis, bonjour, dimajuin. Agak gitu. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Bonjour. Selamat Iya. siang, Bonjour. Sampai Bonjour. siang, sampai Ya. sore, nanti baru malam bonne nuit, bonsoir. Ya. Gitu. Saya pernah ngomong dengan Matias, yang betul itu kan Eiffel bukan Eiffel ya. Eiffel Paris. Ya. Ya, French, itu ya. Ya, François ya. Prancis, François. François itu nama orang. Oh, France. France. Wow. Ya. Ya, jadi itu. Dan kemarin gara-gara itu kemudian ada satu influencer tuh yang mengcounter kita. Saya kan bilang sama Matias, Matias yang saya tahu, ya saya beberapa kali di Paris. Ya kan di situ kan ada tulisan di bandara, nggak boleh pakai barang counterfeit. Barang counterfeit itu barang palsu. Ya KW kalau orang sini nggak boleh bawa barang KW karena akan ada hukumannya kan, hukuman denda kalau nggak salah sampai 200.000 euro, ya dan penjara. Ada satu influencer gitu, dia bilang wah itu nggak benar, itu fake, itu hoax, dia bilang gitu. Dia bilang dia 25 kali ke Paris, ya 25 kali ke Paris dan dia biasa-biasa aja tuh, asal jangan katanya masuk di Chanel, kawinnya Chanel. Ini kamu kan orang setengah Paris lah. Setengah Paris. Ya, setengah Prancis lah. Tolong dong dikasih tahu yang sebenarnya kayak apa. Jadi gini, memang aku tidak menutup mata, memang sebenarnya di sana itu juga ada orang yang menjual gitu, ada seperti halnya kita. Tetapi bagaimana negara itu secara filosofis bisa mengajak orang, bahkan orang yang lain dari negara lain untuk ini tuh ketentuannya seperti di negara saya, tolong dihormatin dong. Memang kalau apes ketangkap, kalau nggak apes ya nggak ketangkap. Cuman itu cara mereka untuk biar kita tuh hormatin karya orang lain, IP. gitu. Bagaimana lo bisa hormatin karya? Ini memang apes-apesan, tetapi lu harus hormatin dong karya, karena mereka kan sangat mengedepankan karya. Ini adalah karya. Siapapun, kita sepakat itu. Iya kan? sepakat. Siapapun bisa memfotokopi, tetapi bagaimana kalian sebagai human being bisa menghormati karya tersebut. Banyak yang bisa
bikin kayak kita Mas di Ya, sosial ya, media, ya. tetapi tidak akan ada yang seperti kita, Ya, right? oke, Ya itu oke. message-nya. Ya enggak, saya mau tanya, hukumnya memang ada kan? Hukumnya ada, tapi Dan ya itu bukan Prancis saja, itu EU, Uni Eropa. semuanya, iya. Iya, jadi kalau memang ketahuan lo ketangkap. Kebetulannya lo 25 kali lolos, hebat. Iya, Tapi iya. menurut saya, ya Allah, lo mampu 25 kali ke Paris kok pakai KW sih? Exactly. Pakai KW itu bukan apa-apa ya, I don't mind, bukan Iya. barang gua, cuman itu kan tidak menghargai karya orang, Exactly. betul? Well, where is your value gitu? Di Ya, mana ya, ya. value kamu Pasti terhadap benar, suatu Tami. art? Jadi bukan sesuatu yang dibanggakan, Yes. bukan untuk ngeledek-ledek orang. Wah, gua nggak pernah ketangkep. Ya Iya. silakan aja, lo beruntung. Artinya jago banget. Iya. Ya apa nyelundupin barang KW-nya. Ya untunglah lu gitu. Iya, karena saya pernah lihat tuh, kita ada pernah rombongan gitu, ada artis ketangkep. Iya, Ya dia, beneran ketangkep, ya Mas. dia bukan ditangkep, barangnya dirobek. Karena Iya, karena ketahuan KW. KW gitu. mata Dan mereka memang jeli, memang. kualitinya tuh beda banget. Dirobek, ditahan. Iyalah kayak mencuri kan, Ya itu mencuri mencuri hasil tuh karya. orang. Ya jadi saya pikir perdebatan ini close ya. Jadi bukan juga, kan ada juga yang belain saya banyak banget. Ya bahwa ini kan saya ngomong aturan nggak boleh loh. Iya. Perkara lu lolos sampai 25 kali itu hebat. Iya, lo itu untung Ya, lo gitu. ya, tapi menurut gua sih ya Allah 25 kali ke Paris kok pakai KW sih. Iya. Ya pakai Indonesia aja. Iya. Saya kemarin traveling nih, bukan bermaksud untuk pamer-pamer. Saya pakai Indonesia tuh, saya pakai yang apa Bucino ya. Yang pakai inisial HY gitu. Saya pakai sepatu Indonesia. So what gitu loh. Kita juga banyak sekali brand-brand yang kita bisa banggakan. Ya nggak apa-apa sih. Ya kalau mau brand, kita juga punya brand ya, daripada pakai brand luar tapi KW. Mendingan Ya. pakai brand dalam negeri Iya, atau sekalian nggak betul. ada brandnya. Itu yang aku lakukan di Paris kok, Mas. Iya, iya, iya. Kalau aku ke Paris, aku nggak berani pakai brand-brand yang gimana-gimana ya, karena copetnya banyak. Copetnya Itu banyak ya? real. Apalagi kota abis- Paris loh. Iya, apalagi abis pandemi, Mas. Iya. Kan Wow. sepi tuh, Iya, iya, kan. iya. Mereka kan nggak ada orang yang di itu Dan kan. sasarannya orang Indonesia. Orang Asia, benar. Orang Asia, Benar. terutama orang Indonesia. Iya. Saya pernah syuting film Eiffel I'm in Love 2. Kita stay di 3 minggu di Paris. Copetnya gila, terutama imigran-imigran ya. Yes, apalagi sekarang, Mas. dari Afrika. Itu tahun berapa? Saya kemarin mungkin 2000 berapa ya? 2016 atau Eiffel I'm 2. Iya, habis sekarang pandemi karena sepi, terus habis itu orang-orang udah pada datang lagi, makin ganas itu. Ya, jadi sekali lagi kalau Anda ke Paris nih tips ya dari Ajeng juga barangkali ya. Jangan bawa uang cash banyak. Iya, nggak usah bawa uang Cash, cash. pakai kartu aja. Saran juga kalau lu bawa uang cash ditaruh di beberapa kantong. Jadi kalau kecapetan di kanan, di kirinya masih ada. Kalau paspor, nah kalau misal Ya. belanja-belanja kan biasa suka pakai paspor Betul, tuh. betul. Aku lebih baik ditaruh di handphone, aku Di foto handphone, paspornya. Kopi aja cukup lah. Iya, kopi aja. Apa foto aja udah cukup. Aduh, Ya. nggak berani bawa paspor, nanti kalau misal diambil, amit-amit Ya, jangan baik amit-amit. diambil, itu kita nggak bisa pulang. Itu yang aku selalu wanti-wanti sama, lo bawa paspor nggak? Jangan bawa paspor. Nanti Ya. gue belanja gimana, lo foto aja deh, lo fotokopi. Nanti kalau ditanya gimana, bilang banyak copet, gue nggak mau ngambil Ya. resiko. Memang kenapa harus bawa paspor di Paris untuk Anda penggemar branded itu biasanya kita akan dapat harga baik ya, dan Dapat, untuk ya. di sana ada tax refund. Tax refund, ya. Tax refund. Jadi 12%. pajak yang pajak penjualan yang ditambahin pada saat kita membeli di butik itu bisa diklaim lagi di bandara. Butik, kamu bilangnya butik. Butik. Yes. Itu udah Perancis banget. Udah ini ada ketularan dikit ya. Dialah, kan ketemu orang Perancis. Iya. Betul aja kan? Iya, benar. Sampai 12% bukannya 7%-an. 12%. Oh, sekarang 12%. 12%. Oh, Terakhir lumayan kemarin loh. aku 12% ya. Lumayan banget. Lumayan banget. Ya, jadi nggak semua negara. Kalau Anda ke Amerika nggak ada tax refund. Nggak ada sih kayaknya. Tapi di Singapura ada. Ada ya? Singapura Karena dia ada. tahu banyak orang belanja di sana. Ya. Jadi itu menarik orang untuk belanja. Dan saya bilang kalau Anda mau beli LV, Anda datang ke Perancis itu harganya 30% lebih murah. Betul ya, Jen ya? Betul. Oh, Karena pabriknya di sana. 30% lebih murah, habis itu bisa dapat tax refund. Iya. Jadi Itu kalau antriannya, Mas. dan di Perancis kalau Anda beli LV satu paspor 2 ya. Satu paspor 2 Satu ya. paspor 2. Kalau enggak nanti orang-orang pada beli banyak semuanya. Ya Bayangin kalau mau iya. Segitunya tuh. Jadi Segitunya. segitunya. Jadi orang Jepang gila ya. Saya pernah ke Champs-Élysées. Champs-Élysées betul ya? Champs-Élysées. Champs-Élysées. Iya. Tulisannya Champ bayangannya. Iya. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Itu ngelihat orang Jepang belum dibuka gitu, Udah udah antri itu. Sekarang saingannya orang-orang Timur Tengah, Mas. Ah. Karena mereka yang punya uang sekarang. Punya uang sekarang. Yes. Dan yes. saya dengar India udah mulai belanja ya? Yes. Iya, jadi Ya. orang Asia sebenarnya. Kaget loh. Iya. Zaman dulu saya berangkat itu
Indianya belum. Sekarang Indianya kan orang India makin banyak yang kaya, Iya. terutama setelah tech company ya, perusahaan teknologi, dan itu kan orang-orang apa India tuh. Iya, dan mereka pintar-pintar memang, Dan Mas. pintar-pintar dan mulai mereka. belanja. Iya, dan mulai belanja. Ya udah saingan kita itu tuh. Dulu kan saingan kita orang-orang Cina gitu Cina, kan. Jepang. Lalu Qatarian, orang Qatar, itu pasti lawangnya banyak banget. Sekarang ya udah India. Ya India. orang Asia semua yang Kalau bule ngantri. nggak segitunya ya kan? Enggak segitunya. Bule mah pelit. Lebih ke investasi sih, Mas, Bukan mereka. pelit mereka. Mereka tuh apa? Ada perhitungannya ya. Ada perhitungannya. Ada budget. Hidupnya tuh kan di yang kalap masuk toko itu. Rencana beli 2 dapatnya belinya 10 itu kan cuman orang-orang Asia kan. Iya, benar. Karena mereka tuh mikirin hari tuanya gimana, Iya, nanti iya. kalau ada apa-apa mereka insurance, investment, nanti apa yang akan kita tinggalkan ke anak kita itu dihitung. Waktu aku mau punya anak, kita ngitung dulu, Mas. Wow. Beneran, jadi aku kan nggak langsung punya anak. Waktu bikinnya nggak ngitung ya? Ngitung juga, ngitung juga. Bener gak nih lo mau punya anak? Bener lah, maksudnya punya anak kan gak yang kayak kita menikah, hamil, apa segala macam. Aku hitung, oke, bener ya, siap ya secara mental, siap. Oke, at least kita punya tabungan untuk anak ya, sudah, ya udah jadikan gitu. Karena buat kita punya anak, buat orang Prancis lagi-lagi punya anak, itu bukan kayak kita, oh ya udah karena menikah kita punya anak, nggak gitu. Nggak gitu. Karena anak ya buat saya anugerah. Yang kedua, 2 pertanyaannya, mau nggak jadi orang tua, mau nggak punya anak. Kalau salah satu pertanyaan ini nggak kejawab, aku nggak bisa. Tetapi saat aku membuatnya, saat aku oke, kita mau punya anak karena kita sudah siap jadi orang tua dan siap punya anak. Jangan jadi orang tua susah, Mas. Itu susah sekali. Aku sampai berhenti kerja kan. Karena buat saya ini role yang benar-benar kita nggak bisa resign. Nggak bisa resign, dan aku harus menanamkan 2 akar ini, akar Indonesia dan akar Prancis. Karena banyak anak-anak yang mixed, akhirnya dia bingung orang apa dan segala macam gitu. Anakmu kamu jadi bahasa Indonesia juga? Dia bisa 3 bahasa. Indonesia? Indonesia sama Prancis, saya, Prancis sama bapaknya. Dan Inggris? Dan Inggris, iya. Umur berapa? Umur 2,5. Memang aku dampingin. Jadi itu investasi aku adalah waktuku Cowok bersama ya? anakku, cowok, iya. Jadi saat aku punya anak dan pandemi, aku bilang aku kasih quality time deh buat anakku. Apa yang aku bisa lakukan? That's why I quit. Waktu itu aku berhenti kayak, gue harus ngapain ya? Biasanya kerja segala macam, sekarang aku ngurusin anak. Apa yang orang lain lihat ya? Tetapi sekarang anakku umur 2,5, aku bilang itu the best moment, the best decision, aku bilang gitu. Karena aku benar-benar dari bangun, dari nyusuin, dari ngasih makan, buat aku nggak gampang, gitu. Oh, ASI juga Jeng ya? ASI, 20 bulan. 20 bulan. Keras kepala aku. Kalau orang bilang menyusuilah dengan keras kepala, ya itulah aku. Ya, karena rebutan sama suaminya biasanya. Oh galak, Mas, aku galak waktu aku nyusuin, waktu aku punya anak galak karena sulit kan gitu loh. Gini nih, waktu aku kecil aku punya adik 2. Kalau nangis, ibu, adik nih nangis, ya itu ibunya. Sekarang kalau nangis ibunya siapa? Ibunya gue, Mas. Bingung gak sih? Gak kepengen nambah? Enough. Sampai sekarang udah, karena buat aku sulit punya. Jadi pas aku hamil itu tidak pandemi. Pas aku hamil aku masuk ke ruang operasi sendiri. Wow. Dan iya, kan itu Dan- PPKM minggu pertama. Dan Prancis itu kan termasuk yang paling berat kenanya ya. Aku di sini lahiran. Aku mau di sini. oke. Kalau lahiran di Prancis, Mas, nggak ada susternya yang gantiin popok, nggak ada. Ya udah, abis sesar disuruh gantiin popok langsung. Kalau di sini 3 hari digantiin popok sama suster di sini kan. Of course, aku bilang tidak mau di Prancis. Aku sesar kan. Jadi ya nanti siapa yang gantiin popok anakku? At least. Dan lebih ada. murah juga di sini. Enggak, di sana kan ada bantuan dari pemerintah. Sebenarnya, tapi nggak dibantuin secara mental. Ya udah lo sendiri, lo kan nggak bisa sendiri gitu. Suruh mandiin lo, Mas, besokan harinya habis sesar, bayangin aja. Mendingan di sini lah 3 hari lumayan. Ajeng warga negara masih Indonesia? Iyalah, selalu Indonesia. Namanya Ajeng Kamarati kalau warga negaranya Enggak, Prancis. saya tahu banyak sekali ya orang-orang kita yang nikah sama bule. Akhirnya untuk kepentingan tertentu, karena repot nih Jeng ya. Repot. Ya kemudian akhirnya kayak Anggun kan akhirnya kan memilih warga negara Prancis walaupun dia Indonesia banget ya. Ya, karena dia banyak berkarya di sana. Karena berkarya di sana repot banget kalau Bayar paspornya teksnya Indonesia. juga di sana gitu dia kan. Kalau aku kan masih berkarya di sini, bayar teksnya juga teks Indonesia. Ya aku orang Indonesia, tinggalnya juga mostly masih di sini. Ya Mas. kita respect banget dengan diaspora Indonesia ya. Ya saya kemarin di Kanada juga banyak ketemu tuh. Dan mereka saya lagi mau mengundang Bapak Dirjen Imigrasi yang baru, Silmi Pak Karim, Silmi, untuk
mendengarkan keluhan dari para diaspora di luar negeri yang udah menjadi warga negara ya karena berbagai alasan, kepengen tetap berkontribusi kepada Indonesia, tapi persoalannya karena kita kan tidak menganut dua keluarga negaraan ya. Betul. Begitu dia mau masuk Indonesia repot banget harus bikin visa. Kalau ada kitas harus ada jaminan segala macam. Kalau nggak salah harus punya tabungan 2 miliar segala macam ya. Harus bekerja di sini. Harus bekerja di sini dan berapa negara kayak India itu kalau jadi diaspora di luar negeri masuk ke negara Indianya visanya seumur hidup. Iya, tidak dipersulit gitu tidak ya. Dipersulit. Bukan tidak dipersulit sih. Jadi ada pertimbangan, ada kemudahan. Jadi menurut saya kalau kita mengubah azas kewarganegaraan tunggal, kedua keluarga negaraan memang repot ya undang-undang. Tapi kalau cuma kebijakan visa sih bisa. Harusnya bisa. Jadi mungkin kalau ada teman-teman dari imigrasi, sampaikan salam saya ke Pak Silmi Karim. Ya ini hebat juga ya seorang eksekutif tiba-tiba mau di jadi Krakatau Steel. Iya, dirut dari Krakatau Steel menjadi dirjen imigrasi. Ya mungkin kita bisa diskusi karena saya mendapatkan amanah nih. Banyak. Betul ya Gejeng ya? Iya, banyak yang mengeluhkan seperti itu. Kan aku orang Indonesia, aku memang bekerja di sini dan kepentingannya adalah aku harus bekerja di sini dengan visa, dengan kewarganegaraan itu. Seperti Mbak Anggun lah, dia nggak bisa kemana-mana dulu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah warga negara. Ini juga yang nanti umur 18, anakku harus memilih. Harus 18 memilih. ya? Iya, 18 nanti 21 baru keputusannya. Cuma dia harus memilih. Ya, itu apakah kayak menjadi warga negara Prancis atau ke Indonesia? Aku tidak di posisi dia ya, tetapi aku bisa bayangkan aku milih yang mana nih, orang seperti ibuku atau orang seperti bapakku itu berat loh. Itu kayak itu bukan pilihan sebenarnya, tapi ya itu panjang perdebatannya. Andai bisa dua ya kan, keren banget. Kan di Prancis banyak sekali orang Indonesia ya. Banyak. Ya. Dan lucu-lucu. Gimana Mas bisa datang ke sini? Iya, awalnya aku nyuci piring, terus habis itu aku kerja di restoran. Cerita tuh macam-macam. Gitu. Restoran apa tuh saya? Yang Betawi apa tuh namanya? Ada Jakarta Paris. Paris. Jakarta, ya. Itu yang punya siapa tuh? Saya lupa banget. Saya ketemu dia. Iya, itu Jakarta Paris. Dulu waktu saya syuting Eiffel, dia yang catering itu. Karena itu salah satu yang paling lama di Paris, gitu. Kalau kangen, apalagi kalau misalnya winter itu udah nyarinya makanan Asia deh Mas, karena harus. Kalau nggak salah ada keluarganya ponakan dari DNID atau apa gitu yang juga punya restoran di Paris. Namanya restoran Prancis kalau nggak salah. Restoran Indonesia namanya. Aku pernah makan juga. Ada beberapa memang. Dan lumayan rame karena salah satu restorannya itu deket sama DPR-nya Paris lah, DPR Prancis. Gitu. Rame lumayan. Kalau orang Prancis terhadap masakan Indonesia, mereka suka nggak ya rata-rata ya? Mereka itu taunya anggun. Setiap kali aku bilang, aku orang Indonesia, oh anggun, anggun, beda nasib, aku bilang gitu. Tapi anggun langsung. Dan anggun hebatnya adalah setiap kali diwawancara, dia pasti kasih pesan ke orang atau ke mana presenternya, bilang ya, aku adalah orang Prancis yang naturalisasi dari Indonesia atau Indonesia Prancis. Dia selalu ngomongnya itu. Aku lihat di setiap wawancara dia selalu bilang itu. Siapapun yang present, ya kita sambutlah Anggun, warga negara Prancis dari Indonesia atau yang dulunya Indonesia sekarang Prancis atau Indonesia Prancis gitu. Saya itu tentang Anggun deh, satu hari saya traveling dengan teman-teman Panasonic lah, dapat hadiah dari Pak Rahmat Gobel. Kita masuk satu hotel bintang 5 di Geneva atau Vienna gitu. Tiba-tiba kita masuk, lagunya Anggun, Snow in Sahara. Wow gitu, kayak gimana gitu. Itu bukan karena kita orang Indonesia, karena kita kan siapa sih, kita juga kan, itu kan hotelnya itu nggak di set? Nggak di set, saya bilang wow, bangga juga kita gitu. Oh iya, dia terkenal di Eropa. Waduh, gara-gara dia tuh aku mau belajar bahasa Prancis juga. Kayaknya keren gitu ya. Dia kan maksudnya dari kecil mimpinya jadi besar di sana, itu kan buat banyak anak-anak yang aku tahu di Eropa ya, tidak hanya di Prancis, itu kayak wah Mbak berarti kita bisa ya gitu. Iya ya kita bisa kok. Lo nggak harus nggak jadi Indonesia, lo nggak harus ke bule-bulean. Tetapi lo bisa punya mimpi untuk keluar negeri gitu. Ya sama kayak adekku kan sekarang juga merantau di luar gitu kan. Ya karena dari mimpi kecil gitu. Dari SMP dia belajar bahasa Prancis. Saya mau ganti topik. Tiba-tiba ada orang Prancis menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan Elon Musk, yaitu Bernard Arnault. Ya, betul ya cara? Arnault. Ya, jadi tiba-tiba kita nggak pernah kebayang gitu si Prancis ini. Dulu kan cuma nomor berapa? Nomor 7 kali ya, nomor 8.
orang terkaya di dunia, di atasnya ada Bill Gates, ada Jeff Bezos, tiba-tiba menyalip ada macam-macam ya, ada Mark Zuckerberg, tiba-tiba ada Elon, dan Elon sekarang dikalahkan oleh Si Arno ini. Si Arno ini, dan dia pemilik brandnya 71 ya. Iya, banyak ya. LV, Iya, Dior, LVMH itu. Celine. Iya, Celine. Dia punya lagi Sephora. Sephora ya. Wow, banyak banget gitu Banyak brandnya. banget ya. Sampai 71. Dan semuanya sukses Dan brandnya. semuanya sukses. Dia kaya karena dia maintain brand yang luar biasa, ya. No wonder ya, cara servisnya sekarang sama ya. Kamu notice ya? Iya, saya notice banget. Barangnya nggak ada di mana-mana tuh. Kita ke Dior, Anda ke Dior, Anda ke LV, ya terutama Dior ya. Kemudian ada beberapa brand yang lain, barangnya nggak ada. Iya, selalu gitu tuh. Display only. Iya. Itu membuat orang makin penasaran kali ya. Penasaran. Jadi dia betul-betul membuat produk-produk yang memang dibuatnya tuh Eksklusif. susah banget, Iya. eksklusif banget, dan dia bikin kesan bahwa untuk mendapatkannya susah banget. Iya. Itulah yang itu memang marketing Perancis. Hermes kan juga gitu, Mas. Iya. Marketingnya Hermes, ya. kayak gitu kayaknya. Dan tiba-tiba Gucci juga ikut Iya. begitu juga ya. Iya. Itu kayak marketing mereka seperti itu. Hmm. Jadi ya untuk menjaga eksklusivitas karena mereka sadar banget, mereka orang yang sadar bahwa kita tuh negara yang diberikan art atau kesenian yang bagus dan dipuja-puja seluruh dunia. Iya. Jadi marketingnya tuh jalannya kayak gitu tuh kayaknya. Gitu. Memang kesannya sombong atau seperti apa, tapi enggak, itu Ya, itu ada cara kesombongan mereka. gitu ya. Iya. Bukan kesombongan yang mereka jual, itu adalah barang Kelas. prestisius ya. Kelas, Yang kalau orang dapatnya itu, waduh seneng banget. Nggak usah barang mas, bahasanya susah ya kan? Iya. Untuk orang bisa kayak gitu tuh, setelah aku bisa nih, terus orang bilang, kok bisa sih? Ya effortnya memang susah gitu ya. Itu kayaknya applied untuk semua hal keperancisaan gitu. Jadi semuanya buat susah gitu. Tapi ya sekumsa tuh ya kayak gitu. Kayak gitu, circumcision. Sekumsa. Dikit-dikit bisa lah ya jadinya kan? Ajeng suka banget ya dengan Prancis gitu ya. Dulu sebelum sama suamiku ya memang buat aku seksi, buat aku tuh ya seperti orang-orang lainnya memang kalau ngelihat Prancis tuh kayak wow, super eksotis, berbeda, spesial, luxurious gitu. Ya sekarang ya mau nggak mau Mas terpapar dengan suka dan dukanya, dengan seksi dan tidak seksinya gitu kan. Tidak seksinya juga banyak kok Mas. Iya. Termasuk nggak suka mandi ya orang Prancis ya? Suka. Enggak. Itu tuh aku juga nanya, aku sampai nanya. Oh kalau sejarahnya iya? Kalau sejarahnya zaman iya. Louis XIV segala macam. Oh, iya. Orang Prancis orang yang paling jorok. Iya. Nggak mandi. Ada juga. Ada apa istana Versailles. Versailles ya. Versailles itu Iya. dulu kotoran di mana-mana, bawa pesing di mana-mana. Iya. Termasuk rajanya lah. Iya, itu waktu aku ngedate sama suamiku bilang kamu mandi loh ya gitu. Iya. Kamu orang Prancis yang mandi kan gitu. Pertanyaan aneh banget, kamu orang Prancis yang mandi kan? Apa dijawab? Ya iyalah, apalagi negaranya tropis seperti ini, keringetan dikit mandi gitu kan. Awas aja kalau nggak mandi, buset dah, pusing gue. Seksi. Karena secara cara iklim gitu mereka membuat mereka tuh malas mandi kali ya. Mungkin karena dingin gitu. Dingin Nggak ada gitu. kebutuhan. Nggak ada kebutuhan juga karena mereka tidak berkeringat, iya kan? Dan ada parfum, mungkin Ada kan zaman parfum. dulu Dan itulah zaman penyebabnya juga kenapa parfum banyak sekali diciptakan di Prancis iya, gitu. daripada mandi gue pakai parfum aja gitu. Itu kali. Buat aja tuh ya sejarah sendiri ya kita. Apalagi yang Ajeng suka dari Prancis? Apalagi yang aku suka dari Perancis, pola pikir Mas. Aku Pola suka pikir, banget. ya. Jadi aku pertama kali belajar bahasa Perancis itu karena aku suka belajar filsafat. Almarhum bapakku itu S3-nya filsafat. Dan dia ngajarin aku, ya kalau misalnya kamu ngambil S3 Jeng, nanti harus baca buku sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi aku belajar bahasa Perancis tuh karena aku nantinya pengennya ngambil S3. Gitu. Tapi belum kejadian, cuman ya itu awalnya tuh. Karena filsafatnya kan itu negara yang lahir dari pemikiran, Iya. pemikiran Dan banyak filsufnya. sekali filsuf dari sana ya. Iya, aku suka banget. Rousseau bacanya. Rousseau. Montesquieu. Baca dong itu Kurils aku G.G. Itu belum sama Rousseau. tuh. Belum sama. Montesquieu. Montesquieu. Iya. Ya gitulah, nanti aku aja. Montesquieu. Siapa lagi dia? G.G. Voltaire. Rousseau, Voltaire. Udah betul dong. Benar. Voltaire. Pasteur, gampang kan Pasteur? Pasteur, vaksin Pasteur. itu. Ya. Vaksin Marie Curie. Terus Marie Curie. Marie Curie. Pierre Curie. Iya, Pierre Curie itu. Karena kalau Marie Curie itu orang Poland. Iya, orang karena Poland. menikah sama Pierre, Jadi akhirnya jadi Curie. Dia iya, bukan orang Prancis naturalisasi. ya. Oke, bukan Curie-nya Ya, Perancis.
Yang paling tuh Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Kalau Jean, jadi kalau Jean itu cowok, kalau Jeanne itu cewek. Oh, Jeanne. Ya, Nggak pakai G. Enggak. Itu cewek Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Itu pahlawan Jadi yang perempuan. iya, jadi ada tuh bedanya kalau cowok tuh bagaimana, kalau cewek tuh bagaimana dalam apa wordings dalam kata-katanya. Ini cewek nih, meja tuh cewek. Nah. Ini nih cowok nih gelas. Oh gitu. Sebagai orang Indonesia yang belajar bahasa Perancis tuh agak bingung kenapa itu Apa sih cewek maksudnya ya. ini cewek? Ada gendernya, Mas. Ada gendernya? Ada gendernya. Apa nih gendernya? Ini gendernya cewek. Cewek? Iya. Oh, jadi kalau itunya she gitu ya? Iya, Oh, iya. Oke. Ini cowok nih. Cowok. Iya, ini cewek nih. Ini cowok. Bingung nggak? Tapi kalau Jerman ada 3, Mas. Ada neutral gendernya. Bingung kan? Kadang-kadang aku juga kayak gitu, tapi ya udahlah, nasib ya kan. Gitu. Kalau tadi saya nonton IG-nya kamu, in itu jadi ang betul ya? Ang, iya. Papang. Jean-Pierre Papang. Iya, tuh kan bisa kan langsung Ya, kan. Lupang. Lupang, Itu iya. Lupin itu Lupang. Iya, Upang dan Ipin dan Upin, Upang dan Upang, Ipang dan Upang, ya, Upin dan Ipin. Jadi kalau orang Indonesia namanya Udin, masuk ke Perancis dia Udang. Iya, benar udah. Ujin jadi Ujang. Gampang Udin kan? sedunia, Udang. Udang, gitu. Udang Dumont. Iya. Siapa lagi masuk nama-nama orang Prancis yang kamu kepoin? Jean-Pierre Papang udah tahu Jean-Pierre ya. Papang. Zinedine Zidane, Kylian Zinedine Mbappe. Zidane ya kan? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Iya. Seperti bacanya. Karena dia, Ada E-nya di belakang. iya karena kalau ada E nggak jadi eng gitu ya? Nggak jadi. Ah, Banyak Zinedine kali Zidane. kan itu peraturan-peraturan. Apalagi dia ini kan keturunan Aljazair ya, bukan murni Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Iya, Bukan Napoleon Bonaparte. Kita bilangnya Gue tuh Napoleon paling geli tuh kalau orang kita tuh pencetus apa Olimpiade, Pierre de Coubertin. Is it? Siapa sih Mas? Pierre De siapa? Coubertin bacanya. Coubertin. 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 Iya. Yang penulis fiksi itu Jules Verne. Jules Verne itu apa? Oh, Jules Verne. Jules Verne. Iya, itu nama restoran di Eiffel. Jules Verne. Ya akhirnya. Iya, Tapi dia akhirnya. sebenarnya ada penulis fiksi yang Yes. bikin apa perjalanan apa menembus bumi. Iya, iya. Voyage to the bottom of the Voyage, sea. iya. Voyage. Iya, voyage. Gitu. Ya memang banyak kan, itu negara yang rich. Kenapa aku belajar itu ya? Karena aku pengen banyak baca buku, pengen banyak. Seksi banget ya. Iya, ada 33 negara yang ngomong pakai bahasa Perancis. Jadi saat aku bisa bahasa Perancis, berarti aku bisa You can ngomong go, dengan yeah. 33 orang dari negara itu. Belum lagi bahasa-bahasa lain kan. Hublot Gitu. itu ublo. Hublot. Ublo. Hublot, ya. Har rata-rata hilang ya, lebur. Hilang. Hotel, kayak suamiku Hotel bilangnya. Elmi. Elmi ya, ya, Elmi. ya. Elmi, H-nya ya. nggak dipakai. Ya. Elmi, ya. Elmi. H-nya nggak dibaca. Iya, ajeng Pengen kamerati. tuh nggak konsisten. Iya. Ada H tapi nggak dibaca gitu. Suamiku Itu kan. kalau ngomong my ear cannot hear, my ear cannot Iya, hear. iya. Jadi yang harusnya nggak ada H dia baca. Ada kalau ada H-nya dia nggak baca gitu loh. My ear cannot ear. Iya, my ear cannot hear. Jadi kalau misalnya itu tuh kayak kenapa, dan itu genetik loh. Anakku juga agak kayak gitu. Misalnya pakai bahasa Indonesia tumpah, dia bilangnya tumpah. Tumpah gitu. Apa Kamarati gini? H-nya nggak ada H-nya. Iya, tapi Kamarati. anakku bisa ngomong Kamakati. ajeng. Bisa ngomong Ajeng. ajeng. Jadi aku bilang kamu belajar lah, aku bilang sama kamu belajar sama anakmu. Dia bisa ngomong ajeng. Jadi kalau Samsudin bisa- Samsudang. Samsudang. Hai, Samsudang. Nasution, Nasusyong. Nasusyong. Iya kan, Bekasi, Bekasyong. Oh, Bekasi Bekasiong. Enggak Mas, Enggak lah. bercanda, Bekasi. Ya, Bekasi mah Bekasi aja ya. Iya, kan semuanya kan shen itu kan jadinya si kan. Naturalisasi, Iya. ya kan. Bekasyong, Naturalisasi. Bekasi gitu. Amsyong, Amsi. iya, Akamsi, Vincent Akamsyong. Vangsang. Vincent. Voilà. Hai Vincent Hai Vincent. Vangsang. Iya. Bertrand Antolin, Bertrand Bertrand. Antolang. Antolang. Iya, coba tanya sama Bertrand. Ya dia udah biasa dipanggil Bertrand kan, sebenarnya namanya Bertrand. Gitu. Susah ya kayak kalau sakit leher tuh aku udah yang kayak udah deh ngomong pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak bisa. Ya tapi ya begitulah, itulah keluargaku yang kalau ngomong harus pakai Google Translator langsung. Oke, bangun-bangun kan Google Translator langsung on gitu.
Oke, jadi kegiatan Ajeng sekarang apa aja? Aku kegiatan bikin reels setiap hari ya kan, menjaga anakku itu my priority, menjaga anakku, nganter-nganterin segala macam. Lalu aku masih MC Mas, masih moderator. Aku udah mulai lagi sejak pulang dari Prancis kemarin, aku udah mulai lagi. Terus ya kalau misalnya acara televisi seperti Ku Siapa Berani, cie bisa banget kan? Ya itu dulu sih Mas, karena menjaga anak tuh buat aku prioritas 80%. Udah mulai banyak yang approach untuk moderator MC, aku udah seneng banget itu. Ya, Ajeng is here. Ya, Ajeng Saya is here. pikir dari Paris, silakan. Yang butuh Ajeng, dia juga adalah guru public speaking yang baik banget. Aduh terima kasih Mas, aku cuman pengen. Strongly recommended. Aku cuman pengen kayak, kan aku cuman mengajar perempuan. Jadi aku pengen dari mereka, kalau misalnya belajar public speaking sama aku, kamu harus tahu kamu tuh ngomongnya biasanya kayak gimana. I don't want you to be another person gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita ngajar public speaking, mereka jadi orang yang berbeda gitu loh Mas. Iya, be yourself. Itu sebenarnya message aku gitu. Nggak harus ngomongnya harus Tiba-tiba bagus. Nggak harus kaku. Nggak harus ngomongnya menjadi nggak terbata-bata, ya kan? Saya pikir, saya selalu di kelas saya public speaking, saya bilang it's a matter of delivery. Ya, Elon Musk juga ngomongnya kan kadang-kadang keserimpet-serimpet. Tapi message-nya sampai kan. Gitu, yang penting message-nya sampai. Iya, you don't have to be another person lah. Nggak kalau MC suaranya harus selamat, bulat. Selamat pagi kepada bapak-bapak sekalian gitu. Kamu ngajarin gitu nggak Mas? Enggak lah. Apalagi saya bukan apa-apa ya, kayak di istana di mana-mana. Andika Boy, gitu-gitu. Aduh, it's a natural gitu. Iya. Saya bilang siapa gurunya sih? Bukan saya, bukan kamu juga berarti kan? Dulu waktu saya MC di istana kita biasa aja tuh. Enggak harus ya. You know lah. Jadi menurut saya sih natural aja lah. Iya, itu sebenarnya message-nya kenapa perempuan, karena ya aku perempuan dan itu message aku buat para perempuan bahwa kalian tuh harus jadi diri sendiri. Itu udah paling gampang deh sedunia. Termasuk public speaking lah ya, termasuk nge-MC. Iya. Apa sih suaranya dirubah-rubah gitu? Dari kasih suara. Naikon, aduh. Gitu. Panggilan. Sama dong nanti kan. Susah. Siapa gurunya sih? Bukan kita pasti Mas. Oke, dan MC mahal semua suaranya natural ya? Iyalah, Helmi Yahya, Tantowi Yahya. Semuanya lah. Iya, susah jadi orang lain, jadilah diri sendiri ya kan? Jadilah diri sendiri. This is the good tips. Oke, thank you Ajeng. Thank you so much Mas Helmi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup bilangnya de rien. Abis itu kamu bilangnya de rien. De rien. Yes. Ulang. Merci beaucoup Mas. De rien. Voilà. Je t'aime. Oh, nggak boleh. Nanti ada yang marah gitu. Baik, bonjour itu ada apa? Bong matang? Bonjour. Jour itu day. Iya, kalau bonjour? Bonjour aja. Yang ada lagi selamat pagi yang lainnya? Bong matang tapi nggak ada yang pernah ngomong. Benar yang matang? Iya, nggak pernah ada. Semuanya bonjour. Apalagi yang kamu dengar? Bon appétit. Bon appétit, ya. Jadi lapar. Iya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih, Ajeng, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.